Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Afika Hanum. Hadir Pak. Angel Amanda. Hadir Pak. Bunga Cantika. Hadir Pak. Cindy Ayu. Hadir Pak. Dea Amanda. Izin Pak. Izin Pak. Izin ya. Dinia. Hadir Pak. Elsa Nur Hidayat. Erva Novitasari. Hadir Pak. Gina Rodatul Jannah. Hadir Pak. Inaya. Hadir Bapak. Jo Victor. Hadir. Kurnia Sari. Hadir Pak. Maulidiatul Aini. Hadir Pak. Muhammad Farok. Hadir, Pak. Nadia Fitri. Hadir Pak. Nafda Zahra. Hadir Pak. Naswa. Nailan Nailani. Hadir Pak. Niken Ayu. Indah. Indah. Fitri Ayu. Hadir Pak. Rika Dia Palupi. Hadir Pak. Salsabila. Hadir Pak. Sedia. Hadir Pak. Sindo. Hadir, Pak. Sinta. Hadir Pak. Siti Rohana. Hadir Pak. Tiara. Hadir Pak. Uci. Hadir Pak. Yunita Nurfariha. Hadir Pak. Zahra Cinta. Hadir Pak. Zawata. Hadir Pak. Baik, berarti semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu supaya nantinya apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan bisa mudah untuk memahaminya. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat. Masih semangat? Masih. Intinya semangat dalam menuntut ilmu ya. Karena memang menuntut ilmu ini merupakan bagian daripada ibadah ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita ice breaking terlebih dahulu supaya nanti tetap semangat ya walaupun di jam-jam menjelang siang. Kepada Nahda silakan dipimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita speaking terlebih dahulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, kita ice breaking sudah untuk membuka supaya kalian tetap semangat di jam menjelang siang ini. Nah, sebelum memasuki materi mengenai hidrolisis garam pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, adakah yang masih ingat tentang lautan penyangga? Apa itu lautan penyangga? Ya, Afika apa Afika? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Ada berapa jenis lautan penyangga? Ada 2. Ada dua apa aja? Bunga apa?
ada asam lemak dan asam hidroksinya, ada basa lemak dan asam hidroksinya. Baik, masih ingat ternyata ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Ya, adapun indikator pencapaian kompetensi kita, yang pertama menemukan konsep hidrolisis garam, yang kedua menyebutkan pengelompokan garam, dan yang ketiga menganalisis pembentukan senyawa garam, garam asam dan garam basa. Adapun tujuannya, yang pertama peserta didik mampu menemukan konsep hidrolisis garam. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan pengelompokan garam. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pembentukan senyawa garam, garam asam dan garam basa. Ini tujuan kita ada 3 ya untuk pertemuan kali ini. Oke. Coba lihat di depan, perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa itu? Garam. Ada gambar garam, terus ada gambar apa? Lambung. Dan ada gambar Obat. obat. Anasida. Sudah sih. Sudah. Yang pertama garam, yang kedua ada gambar lambung, dan gambar yang ketiga itu obat anasida. Obat lambung ya. Ada isinya aluminium hidroksida sama golongan apa dia? Asam atau basa? Nah, apa hubungan ketiga gambar tersebut? Nah, yang pertama, tahukah Anda bagaimana garam itu bisa dihasilkan? Kemudian ada berapa jenis pengelompokan garam? Ada berapa? Ada 4. Kemudian tahukah Anda bahwa lambung kita menghasilkan cairan yang bersifat asam ya? Dan yang berikutnya, bagaimana cara menetralkannya? Apa contoh obatnya? Dan yang terakhir, bagaimana reaksi yang terjadi antara asam lambung dan obat lambung yang diberikan? Ya, jadi nanti bagaimana penentuan garam, pengelompokan garam itu seperti apa. Terus tadi ada gambar yang Bapak tampilkan, itu ada 3, ada garam, ada lambung, gambar lambung, ada gambar obat lambungnya. Apa kaitan, apa hubungan ketiganya? Nah, melalui pertanyaan ini atau orientasi masalah ini nanti diskusikan bersama kelompoknya masing-masing, yang mana kelompoknya sudah Bapak bagikan kemarin, udah di-share menjadi 6 kelompok, dan LKPD-nya juga sudah dibagikan, sudah di-print? Oke, silakan nanti untuk kelompok 1 dan 2 pembahasannya mengenai bagaimana garam bisa dihasilkan, kelompok 3 dan 4 pengelompokan garam, dan kelompok 5 dan 6 menganalisis pembentukan senyawa garam, garam asam dan garam basa. Silakan untuk berdiskusi.
WiFi nyambung. Silakan untuk perangkatnya disambungkan ke WiFi kita dan boleh menggunakan literatur lain bagi yang membawa buku atau boleh melihat jurnal ataupun artikel ya. Materi hidrolisis garam. Ya. Apa Nela? Apa Salsa? Ya, yang kalian temukan berapa? 3. Ada ditulis saja, dipresentasikan nanti apa yang ditemukan nanti. Nanti kalau misalnya ada tambahan dari kelompok lain nanti akan ada diskusi yang kalian tahu saja. Dapat apa? Materinya apa? Pengelompokan garam. Kelompok berarti kelompok 5 kan? Kelompok 3.
Ya. Kalau misalnya dia sesama kuat, apa yang terjadi? Kasih waktu untuk diskusinya 20 menit ya. Sudah berjalan 15 menit lagi ya. Nanti kalau sudah dilakukan diskusi kelompoknya masing-masing, baru kita presentasikan hasil diskusinya. Ya, gimana? Apa? Gina ya? Ya. Hidrolisis parsial. Itu hidrolisis parsial sama hidrolisis total kan? Ada dua kan? Kalau terjadi penurunan sempurna antara asam dan basa, jika laju darah yang mengalami
dan basa lemah atau basa kuat dan asam lemah. Sedangkan lanjutan garam yang mengalami hidrolisis total berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi ada hidrolisis total sama hidrolisis parsial. Kalau dia parsial berarti dia asam apa? Asam kuat dan basa. Nah, pun sebaliknya. Kalau terhidrolisis atau hidrolisis parsial, terhidrolisis sebagian ya. Kalau hidrolisis total berarti semuanya terhidrolisis. Contohnya tadi apa? Ya, itu kalau terhidrolisis total. Kalau terhidrolisis sebagian berarti asam lemah dan asam kuat dan basa lemah, atau basa kuat dan asam itu parsial. Sepuluh menit lagi ya. Ya, 30 menit. Udah sini. Jadi, oke, baik, sudah ya diskusinya. Untuk berikutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok yang pertama. Silakan untuk kelompok yang pertama.
Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tentang hidrolisis garam. Nah, materi yang kami dapatkan yaitu bagaimana garam bisa dihasilkan. Materi akan disampaikan oleh Siti Rohana. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Jo Victor Virgonial dan Saya Siti Rohana. Saya Cindy Ayu. Saya Gardia. nah, materi yang dibacakan oleh Siti Rohana. Bagaimana proses terbentuknya garam? Garam terbentuk ketika suatu asam dan basa bereaksi dan saling menetralkan satu sama lain sehingga hasilnya tidak mempunyai sifat-sifat asam dan basa. Ion hidrogen itu H+ dari asam dan ion hidroksida itu OH-. Dari basa dalam reaksinya satu sama lain akan membentuk air. Ada banyak macam-macam garam. Garam yang terhidrolisa dan membentuk ion hidroksida ketika dilarutkan dalam air maka dinamakan garam basah. Garam yang terhidrolisa dan membentuk ion hidronium di air disebut sebagai garam asam. Garam netral adalah garam yang bukan garam asam maupun garam basah. Larutan gliserol mempunyai sebuah anionik dan katronik di tengah molekul yang sama, tetapi tidak disebut sebagai garam. Contohnya adalah asam amino, metabolit, peptida, dan kloren. Garam dapat berwarna cerah dan transparan, contohnya itu natrium klorida. Buram dan kadang juga berwarna metalik dan berkilau seperti besi disulfida. Garam dapat berwarna macam-macam seperti kuning itu natrium kromat, jingga itu kalium dikromat, merah itu kalium tersianida, mauve itu kobalt klorida heksidahidrat. Di semua garam ada 5 rasa berbeda, yaitu asin itu natrium klorida, manis itu timbal 2 asetat, asam itu kalium bitatat, pahit itu magnesium sulfat, dan gurih itu monosodium glutamate. Bau, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu garam kuat, biasanya stabil dan tidak berbau. Sedangkan garam yang berbentuk dari asam lemah maupun basa lemah itu garam lemah. Lebih berbau karena disolutkan oleh asam konjugasinya, contohnya itu asam asetat pada cuka. Dan sianida seperti hidrogen sianida, atau bisa juga karena basa konjugasinya seperti contohnya garam amonium seperti amonia. Dekomposisi pensil ini bisa dipercepat dengan penambahan air karena hidrolisis merupakan setengah bagian lain dari reaksi reversibel yang membentuk garam lemah. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, tapi jangan minta kepastian karena kami di sini presentasi bukan mengintip hatimu yang sunyi. Baiklah, ada yang belum bertanya. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the 5th lesson. Ada yang bertanya? Silakan Oke, persilakan. berdiri ya. Yang bertanya silakan untuk berdiri, memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa, dari kelompok berapa, dan baru apa yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasona Rusakina dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa itu hidrolisis garam? Terima kasih. Ada lagi? Jika mungkin tidak ada, itu saja pertanyaan akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Naswa. Apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Hidrolisis garam adalah pemecahan atau peruraian garam oleh air. Baiklah, kepada Naswa apakah sudah paham? Oke,
Oke. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi kelompok 1. Untuk kelompok berikutnya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi hidrolisis garam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nada Zahra sebagai moderator dan teman saya Kak Hanum Milawati sebagai pembaca materi, dan saya Rika Diasmaluki. Saya uji. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Afika. Kepada Afika saya persilakan. Garam adalah zat yang dihasilkan dari reaksi neutralisasi asam dan basa. Hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Bagaimana cara terjadinya garam? Reaksi pembentukan garam itu berasal dari asam dan basa, di mana asam dan basa akan membentuk garam dan air atau H2O. Macam-macam garam. Garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral, pH sama dengan 7. Contoh NaCl, HCl, H2SO4, CaNO3, 2. Garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam, pH kurang dari 7. Contoh ZnClO4, 2, NH4Cl, HlCl3, FeNO3, 3. Garam dari basa kuat dan asam lemah bersifat basa, pH lebih dari 7. Contoh Na2SO3, KCN, Na2CO3, CH3COO, 2Ca. Garam dari asam lemah dan basa lemah sifat bergantung pada Ka dan Kb. Contoh ZnNO2, 2, CH3COO, NH4, Fe3PO4, 3B. Contoh reaksinya HCl ditambah NaOH mereaksikan NaCl tambah H2O sama dengan netral, H2SO4 ditambah 2NH4OH mereaksikan NH4 2SO4 ditambah 2H2O sama dengan garam asam. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana garam itu bisa terbentuk? Ya, sebentar kami akan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari sini, bagaimana garam itu bisa terbentuk. Reaksi pembentukan garam itu berasal dari asam dan basa, di mana asam dan basa akan membentuk garam dan air atau H2O. Gimana sih, paham? Paham. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kami tutup presentasi pada pagi hari ini. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk kelompok berikutnya dipersilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rana Fitri. Saya Salsabila Oktavi Fitriya. Saya Fitriani. Saya Mulia Sari. Saya Anza. Baiklah, kepada Salsabila. Hidrolisis garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Pengelompokan garam berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu garam netral, garam asam, dan garam basa. Garam netral adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat. Garam ini bersifat netral dan mempunyai pH 7. Contohnya NaCl, KCl, K2SO4, MgSO4, NaNO3, KBr, dan NaBr. Garam asam adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat. Garam ini bersifat asam dan mempunyai pH kurang dari 7. Contohnya NH4NO3, NH4Cl, NH4 2 kali, SO4, dan FeCl3. Garam basa adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah. Garam ini bersifat basa dan mempunyai pH lebih dari 7. Contohnya NaCN, CH3COONA, K2CO3, KCN, KF, dan BaCO3. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kepada Yunita. Perkenalkan, saya Yunita Farina dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membuat garam yang bersifat netral? Baiklah, Yunita akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yunita. Bagaimana cara kita membuat garam bersifat netral? Cara membuat garam yang bersifat netral itu dengan cara mereaksikan asam kuat dengan basa kuat yang akan menghasilkan garam bersifat netral dengan air. Baiklah, apa yang kita paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, Cindy. Beserta contohnya, contoh dari garam bersifat netral. Baiklah. Berikan contoh. Contoh garam yang bersifat netral. Kalau tadi kita bertanya bagaimana terbentuknya, ya, terbentuknya garam. Nah, kalau sekarang bagaimana contohnya? Contohnya seperti apa dari garam yang bersifat netral? Silakan dijawab kelompoknya. Contohnya itu HCl ditambah NaOH, masukkan NaCl dan H2O. Baiklah, Kak Cindy mengerti? Mengerti. Nah, ya, kalau HCl itu apa itu? Asam klorida, Asam apa? Asam kuat? Apa? asam kuat, Asam kuat. Kalau NaOH? basa kuat. Basa kuat. Jadi asam kuat dan basa kuat akan terbentuk pH-nya 7. netral. Oke, baik. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami tutup presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Baik, untuk kelompok 3 tadi ya. Kelompok 3 sudah melaksanakan presentasinya, sudah memaparkan tentang diskusi yang mereka lakukan. Untuk kelompok 4 selanjutnya dipersilakan. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sendiri Erva Novitasari dan teman saya Sebia Kusumanensi, Saya Nasrul Sakina. Saya Bunga Cantika Nini dan saya Maulidatul Aini. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi akan dibacakan oleh Sebia. Kepada Sebia kami persilahkan. apa itu garam? Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu garam netral, garam asam, dan garam basa. Garam netral. Garam netral adalah garam yang terbentuk dari basa, kuat dengan asam kuat. Garam ini bersifat netral dan mempunyai pH 7. Contohnya NaCl, KCl, K2SO4, MgSO4, NaNO3, KBr, dan NaBr. Garam asam. Garam asam adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat. Garam ini bersifat asam dan mempunyai pH kurang dari 7. Contohnya ada NH4NO3, NH4Cl, NH42, SO4, dan FeCl3. Garam basa. Garam basa adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah. Garam ini bersifat basa dan mempunyai pH lebih dari 7. Contohnya NaCN, CH3COONA, K2CO3, KCN, KF, dan BaCO3. Saya silakan dengan Eva kembali. Itulah materi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Baiklah, kepada Dini kami persilakan. Saya Yunia Syifa, perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, bagaimana sifat garam jika berasal dari asam basa, asam lemah, dan basa lemah? Baik, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinia. Bagaimana sifat garam jika berasal dari asam lemah dan basa lemah? Sifat garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah tergantung dengan nilai Ka dan Kb. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka garam bersifat asam pH-nya kurang dari 7. Jika Kb lebih besar daripada Ka, maka garam bersifat basa pH-nya kurang lebih dari 7. Jika Ka sama dengan Kb, maka garam bersifat netral pH-nya sama dengan 7. Kepada Dini, apakah sudah paham? Teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Baiklah, kalau tidak ada, itulah presentasi dari kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kalau ada rasa, tolong diungkapkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 4 ya, kelompok 4-nya sudah melakukan presentasi. Untuk berikutnya dipersilakan kelompok 5.
analisis pembentukan senyawa garam, garam asam, dan garam basa. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator. Saya Naya Putri Dayana. Saya Yunita. Saya Nur Rahman. Saya Hasanul Hidayat. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Inaya. Menganalisis pembentukan senyawa garam, garam asam, dan garam basa. Garam adalah senyawa yang dihasilkan oleh reaksi penetralan asam dan basa. Senyawa garam terbentuk dari unsur-unsur yang merupakan ion. Ion bermuatan positif atau kation yang bergabung dengan ion bermuatan negatif atau anion pada reaksi penetralan membentuk senyawa garam. Artinya, senyawa garam bukan hanya garam dapur atau natrium klorida atau NaCl, melainkan hampir semua senyawa ionik yang terbentuk dari anion dan kation. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memanfaatkan bahkan mengonsumsi senyawa kimia. Salah satunya adalah garam dapur. Garam dapur memiliki rumus kimia NaCl yang terdiri dari unsur natrium atau Na, merupakan logam, dan unsur klorin atau Cl memiliki unsur non-logam. Kedua senyawa ini memiliki unsur yang berbeda dan membentuk suatu ikatan kimia. Maka, ikatan kimia yang dibentuk oleh unsur Na dan Cl dalam garam dapur adalah jenis ikatan ion. Orientasi masalah. Tahukah Anda bagaimana garam bisa dihasilkan? Garam dibuat dengan menampung air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari, sehingga tinggal kristal-kristalnya. Garamnya saja. Pembuatan garam secara tradisional yaitu dengan mengalirkan air laut ke dalam tambak-tambak dengan bantuan kincir angin. Ada berapa jenis pengelompokan garam? Berdasarkan asam dan basa pembentukannya, garam dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu garam netral, garam asam, garam basa, dan garam terhidrolisis. Bagaimana reaksi yang terjadi antara asam lambung dan obat lambung yang diberikan tersebut? Obat asam lambung bereaksi dengan cara menetralisir asam lambung. Obat ini hanya bekerja saat kadar asam lambung meningkat. Obat asam lambung bersifat basa sehingga bisa menetralkan asam lambung. Contohnya yaitu magnesium hidroklorida, hidrotalcite, dan simetikon. Baiklah, itulah materi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Zahra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Zahra dari kelompok 2. Saya bertanya, bagaimana garam yang terbentuk dari penyakit mah? Baiklah, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nahda Zahra. Bagaimana garam yang terbentuk dari penyakit mah? Ketika kita sakit mah, kambuh, kita akan menghasilkan banyak asam HCl atau asam kuat. Kemudian dinetralkan oleh obat antasida-doen dengan yang merupakan basa kuat, maka akan dihasilkan garam dengan kemudian garam tersebut dipecahkan oleh air dalam tubuh kita karena tubuh kita mengandung 75% air. Nahda, apakah sudah jelas? Jelas. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan untuk kelompok 6 ke kelompok terakhir untuk
melakukan presentasi dari hasil diskusi yang kalian dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis pembentukan senyawa garam, garam asam, dan garam basa. Sebelum materinya dibacakan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinia Syifa. Saya Bina Roda Pujana. Saya Zahra Cinta. Saya Sinta. Materi akan dibacakan oleh Bina. Oleh Bina, dipersilakan. Menemukan konsep hidrolisis garam. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bersifat netral dan memiliki pH 7, yang artinya tidak terjadi hidrolisis. Garam dari asam kuat dan basa lemah, di mana garam ini akan memiliki pH kurang dari 7, analisis bersifat asam. Garam dari asam lemah dan basa kuat, di mana garam ini akan memiliki pH lebih dari 7, analisis bersifat basa. Garam dari asam lemah dan basa lemah, di mana sifat asam atau basanya bergantung pada besarnya Ka atau Kb. Nah, perbedaan suatu larutan garam mengalami hidrolisis parsial dengan hidrolisis total. Larutan garam adalah campuran antara asam dan basa. Jadi, larutan garam yang memiliki hidrolisis parsial itu berasal dari asam kuat dan basa lemah, atau basa kuat dan asam lemah. Sedangkan larutan garam yang mengalami hidrolisis total berasal dari asam lemah dan basa lemah. Ada beberapa jenis pengelompokan garam. Saatnya jam ke-11 dimulai. It's time to begin the 11th lesson. Contohnya seperti NaCl, natrium klorida, asam pembentuk HCl, basa pembentuk NaOH, sifat garam netral. Selanjutnya KCl, kalium klorida, asam pembentuk HCl, basa pembentuk KOH, sifat garam netral.
Selanjutnya KCN kalium sianida, asam pembentuk HCN, basa pembentuk KOH, sifat garam basa. Yang terakhir Na4Cl, amonium klorida, asam pembentuk HCl, basa pembentuk NH4OH, sifat garam asam. Baiklah, itu dia materi sudah dibacakan dan kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasunul Sakinah dari kelompok 4 ingin bertanya, apa contoh obat MAH yang bisa menetralkan asam lambung? Kami akan mendiskusikannya dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Naswa. Apa contoh obat MAH yang bisa menetralkan asam lambung? Nah, ada banyak contoh obat untuk menetralkan asam lambung, yaitu Proma, Nilanta, dan lain-lain. Di mana obat tersebut biasanya bersifat basa kuat seperti MgOH2 dan AlOH3 atau sering disebut antasida 2. Terima kasih kepada Naswa. Kami tutup presentasi kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah presentasi semua ya, sebanyak 6 kelompok. Bagaimana dengan hasil presentasi teman-temannya? Memuaskan. Pertemuan kali ini tadi sudah presentasi, sebelum presentasi dilakukan sudah diskusi memecahkan permasalahan yang telah diberikan di awal pertemuan tadi. Ada banyak permasalahan dan setiap kelompok berbeda ya, 2 kelompok 1 permasalahan. Jadi ada 6 kelompok, berarti 3 permasalahan yang kalian pecahkan pada hari ini. Mulai dari pengelompokan konsep hidrolisis garam itu sendiri dan menganalisa garam yang bersifat asam maupun garam basa. Oke, nah sekarang Bapak akan mengulang kembali, merefleks kembali tentang apa yang telah kalian diskusikan, tentang apa yang telah kalian presentasikan pada hari ini mengenai hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam ini reaksi yang terjadi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Nah, reaksi ini disebut reaksi penetralan atau reaksi penggaraman ya. Yang mana nantinya berarti hidrolisis garam ini dia melibatkan air, hidrolisis ya. Kemudian garam yang terbentuk belum tentu bersifat netral karena tergantung dari asam dan basa pembentuknya. Nah, yang garam terdiri dari kation yang berasal dari basa dan anion yang berasal dari ion sisa asam. Jadi nanti memang untuk menentukan suatu larutan itu bersifat asam atau basa, garam itu bersifat asam atau basa, tentunya dilihat dari apa yang kita tambahkan di dalam atau apa yang kita gabungkan dari suatu senyawa itu. Nah, seperti tadi ada kelompok yang mempresentasikan, ada contohnya HCl dan NaOH. Nah, garam NaCl ini dibentuk dari HCl ditambahkan dengan NaOH. Nah, HCl ini dia masuk ke mana? Asam kuat. Dan NaOH merupakan basa kuat. Nah, kedua senyawa ini direaksikan
akan menjadi NaCl plus H2O. H2O itu apa? Air. Nah, kalau untuk pengelompokan tadi itu kelompok berapa ya? Kelompok 3 dan 4 ya. Nah, untuk pengelompokan dari sini kita sudah ketemu satu pengelompokan dari garam, yaitu asam kuat dan garam. Iya, basa kuat. Asam kuat dan basa kuat maka akan menghasilkan garam yang bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Jadi apabila suatu garam apabila suatu senyawa itu asam kuat dan basa kuat, maka akan membentuk garam netral. Ini yang pertama, pengelompokan garamnya ya. pH netral tadi adalah 7. Nah, selain ini ada contoh lain. Bisa tadi KCl. KCl itu berasal dari HCl ditambah dengan KOH. KCl dari HCl ditambah KOH. Nah, seperti itu pembentukannya. Ya. Itu kalau untuk yang asam kuat dengan asam kuat, maka garamnya akan menjadi netral. Kemudian, nah, bila garam dilarutkan dalam air, maka akan terjadi interaksi antara salah satu ion. Bisa kation, bisa juga anion, atau kedua ion tersebut ya dengan air. Nah, reaksi suatu zat dengan air disebut hidrolisis ya. Jadi hidrolisis itu adalah reaksi suatu zat dengan air. Jadi bisa dilihat di situ hidrolisis hidro berarti air. Kation atau anion yang berinteraksi dengan air adalah yang berasal dari asam atau basa lemah. Nah, kation atau anion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis ya. Jadi dia tidak mengalami hidrolisis. Kalau seandainya dia dari asam kuat dan basa kuat, dia akan terhidrolisis apabila selain dari asam kuat dan basa kuat. Bisa misalnya asam kuat dengan asam lemah itu terhidrolisis sebagian ya. Bisa basa kuat sama asam lemah sebaliknya ya, itu juga bisa terhidrolisis, tapi hidrolisisnya parsial atau sebagian. Nah, kalau dia terhidrolisis sempurna, berarti contohnya adalah asam lemah dengan basa lemah. Nah, berdasarkan asam dan basa pembentuknya, garam dikelompokkan menjadi 4 macam. Nah, seperti yang saya jelaskan yang dari awal tadi. Yang pertama, garam dari basa kuat dan asam kuat. Contohnya adalah NaCl, KNO3, dan KBr. Nah, garam ini tidak terhidrolisis dalam air dan larutannya bersifat netral. Jadi asam kuat, basa kuat tidak terhidrolisis. pH-nya atau pH garamnya bersifat netral. Kemudian yang kedua, garam dari basa lemah asam kuat. Contohnya itu adalah CH3COO-NH. Nah, garam ini mengalami hidrolisis anion karena asamnya yang bersifat lemah. Basahnya ini seperti basa lemah asam kuat ya. Kemudian yang ketiga, garam asam kuat dan basa lemah. Nah, garam ini mengalami hidrolisis kation karena basanya lemah, hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian, dan larutannya bersifat asam karena hidrolisis kation menghasilkan ion H3O+. Dan yang keempat, garam asam lemah dan basa lemah. Nah, garam inilah yang akan terhidrolisis sempurna.
kalau tadi asam kuat, basa kuat tidak terhidrolisis, kalau ini asam lemah, basa lemah dia terhidrolisis sempurna. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa apabila suatu asam jika asam lebih lemah daripada basa atau Ka-nya kurang dari lebih kecil Ka lebih kecil daripada Kb, maka larutan bersifat basa. Jika basa lebih lemah daripada asam, maka larutan bersifat asam. Jika dia sama, asam lemahnya sama dengan basa, maka dia bersifat netral. Nah, hubungannya dengan obat yang tadi ditampilkan pada orientasi masalah ada obat lambung. Nah, obat lambung itu apabila kita terkena emah, maka asamnya atau cairannya yang dihasilkan oleh lambung tadi bersifat asam, ya, kelebihan asam, ya. Nah, asam lambung itu atau HCl supaya dia netral, makanya obat emah itu mengandung basa. Contoh basanya yaitu NgOH2, AlOH3, ya, itu contoh dari basa. Contoh obat lambung itu ada NgOH2, AlOH3, dan masih ada lagi yang lain NaHCO3, ya. Nah, yang mana obat lambung atau antasida, baik itu Promac, ya, Milanta, itu contoh obatnya. Nah, itu mengandung komponen ini NgOH2 dan AlOH3, satu lagi simetikon. Nah, obat inilah yang akan menetralkan asam lambung yang ada pada dalam tubuh kita sehingga nanti akan menjadi netral. Nah, kalau sudah netral, maka gangguan lambungnya akan teratasi, ya, atau sembuh. Makanya orang lambung itu selalu dikasih dengan basa ini. Nah, bagaimana reaksinya? Bagaimana dia bereaksi dengan senyawa asam lambung kita? Ya, berikut reaksinya yang terjadi antara asam lambung dengan antasida. Nah, contohnya tadi apabila dia basanya NaHCO3 berikatan dengan senyawa HCl akan menghasilkan NaCl plus H2O plus CO2. Apa CO2? Karbon dioksida. H2O? Air. Oke, yang kedua MgCO3. Nah, MgCO3 akan berikatan dengan senyawa HCl akan menjadi MgCl2 plus H2O plus CO2. Dan juga MgOH2 menghasilkan MgCl2 dan 2H2O. AlOH3 juga ditambah dengan 3HCl menghasilkan AlCl3 plus 3H2O, ya. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya Afika, tadi sudah dijelaskan hidrolisis. Hidrolisis itu apa, Afika? Hidrolisis tadi apa? Melibatkan apa dia tadi hidrolisis, Afika? Melibatkan asam lemah dan basa kuat. Boleh asam lemah dan basa kuat, tapi lebih tepatnya apa? Ada yang bisa selain Afika? Apa salah bilang? Asam dan basa. Asam dan basa, ya. Hidrolisis itu asam dan basa sehingga nanti akan terbentuknya garam. Garam itu ada berapa, Tiara? Terbentuknya garam ada berapa? Kelompokan garam apa saja? Asam kuat, basa kuat. Ya, yang pertama, yang kedua. Asam basa lemah, asam kuat. Ya, yang ketiga. Asam lemah, basa kuat. Ya, selanjutnya. Asam lemah, basa lemah. Asam lemah dan basa lemah. Kalau asam kuat dengan basa kuat, dia terhidrolisis tidak? Tidak. Tidak. Kalau seandainya
asam kuat dengan basa lemah terhidrolisis tidak? Apa? Terhidrolisis sebagian. Nah, kalau yang terhidrolisis sempurna itu contohnya apa, Angel? Asam lemak dan basa lemah. Berarti kalau dia asam lemah dengan basa lemah, maka dia akan terhidrolisis secara sempurna. Kalau dia asam kuat basa kuat, dia tidak terhidrolisis. Kalau asam lemah sama asam kuat sama basa lemah atau basa kuat dengan asam lemah, maka dia akan terhidrolisis sebagian atau parsial. Oke, baik. Dari yang telah kita diskusikan pada hari ini, adakah pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan disimpulkan untuk pertemuan kita hari ini. Salsabila. Kesimpulan dari materi kita hidrolisis garam, itu hidrolisis garam adalah pemecahan atau peruraian garam oleh air. Reaksi pembentukan garam itu terjadi berasal dari asam dan basa. Sebagaimana asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan air. Sifat dari garam bisa ditentukan tergantung dengan ketetapan asam dan ketetapan basanya. Jika ketetapan asam lebih dari ketetapan basa akan menghasilkan garam asam. Jika ketetapan asam kurang dari ketetapan basa itu akan menghasilkan garam basa. Jika ketetapan asam sama dengan ketetapan basa itu akan menghasilkan garam netral. Garam bisa terbentuk di lambung kita. Pada saat kita sakit mah, lambung akan menghasilkan banyak asam, lalu dinetralkan dengan obat yaitu antasidadolen yang merupakan basa kuat, maka menghasilkan garam, dan garam tersebut dipecah oleh air dan dalam tubuh. Hidrolisis parsial itu adalah terhidrolisis sebagian, sedangkan hidrolisis total itu terhidrolisis sempurna. Mereka itu saja kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih kepada Salsabila telah menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan untuk membuka e-learning masing-masing di aplikasi e-learning kita, sekolah kita. Silakan melewati Android-nya masing-masing, buka nanti tugas atau pretest quiz PPL aksi 3 kimia farmasi. Ya, silakan dibuka HP-nya masing-masing ya.
Sudah? Sudah. Jadi kalau sudah gimana tadi mengerjainnya bisa? Bisa. Nah, ada yang 100? Ada. Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk hari ini ada pertanyaan sebelumnya sebelum Bapak tutup? Tidak. Oke, baik. Untuk hari ini Bapak cukupkan materinya tentang hidrolisis garam. Minggu depan kita masih materinya hidrolisis garam, namun di perhitungan pH-nya ya. Perhitungan pH garam. Kalau hari ini konsepnya, hari ini kita sudah menemukan konsepnya, sudah mengetahui pengelompokannya, sudah juga bisa menganalisanya. Garam ini bersifat asam, basa ataupun netral. Nah, besok kita perhitungan pH-nya. Oke. Baik, untuk hari ini Bapak cukupkan pertemuan hari ini dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Untuk menunggu ini ya guru berikutnya, jangan keluar dari kelas sampai nanti guru sebelumnya masuk dan memang jam istirahat. Ya. Pahami, nggak ada yang ribut di kelas ya. Baik, terima kasih.